Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nur Afifah selaku sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Rafida Azmi dan Siti Maspupa. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Mata Uang Asing. Pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, dan yang kedua oleh Rafida Azmi, dan yang terakhir oleh Siti Maspupa. Pengertian valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang dipakai dan diterima di dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini tidak dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negeri, melainkan secara internasional. Dengan kata lain, valuta asing adalah jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang dari sebuah negara terhadap mata uang dari negara lain. Valuta asing sendiri dapat ditukar dan juga dapat dibeli di berbagai perusahaan atau bank yang mempunyai izin terhadap jual beli valuta asing. Falas yang saat ini digunakan adalah dolar Amerika atau US dollar. Menurut para ahli, yang pertama yaitu dari Hamdi Hadi 1997-15. Pengertian valuta asing yang dijelaskan oleh Hamdi Hadi adalah sebuah mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk dapat membiayai setiap melakukan transaksi ekonomi, keuangan internasional, dan juga memiliki catatan kurs yang resmi yang ada di dalam bank sentral. Yang kedua, Jose Rizal Joseph. Pengertian valuta asing menurut para ahli yang selanjutnya dijelaskan oleh Jose Rizal Joseph. Menurutnya, pengertian valuta asing adalah mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran saat berada di luar negeri. Selanjutnya, tujuan valuta asing. Yang pertama, valuta asing dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan belanja di luar negeri atau negara lain. Yang kedua, valuta asing dijadikan sebagai media untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, dengan menggunakan valuta asing, kita dapat mengirimkan uang ke negara lain dengan mudah. Yang keempat, dengan menggunakan valuta asing juga bisa untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, valuta asing juga dijadikan sebagai media untuk dapat mempertahankan daya beli. Nah, di sini ada fungsi valuta asing. Ada beberapa fungsi dari valuta asing. Yang pertama, alat pembayaran internasional. Valuta asing adalah alat pembayaran yang sah dan diakui dari semua negara. Yang kedua yaitu alat tukar berskala internasional. Selain alat pembayaran, valuta asing bisa diakui sebagai pembayar jasa. Artinya, transaksi jasa antar negara bisa dibayarkan dengan valuta asing. Yang ketiga yaitu pengendali kurs mata uang. Valuta asing bisa dipakai sebagai pengendali kurs mata uang. Maksudnya, falas digunakan sebagai pembanding nilai mata uang antar negara atau kurs yang bisa melemah atau menguat dalam suatu negara. Yang terakhir yaitu memudahkan aktivitas perdagangan negara. Pengguna falas memudahkan perdagangan setiap negara tanpa adanya hambatan mata uang. Di sini juga ada jenis valuta asing. Ada dua jenis valuta asing. Yang pertama yaitu valuta asing fisik dan yang kedua yaitu valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik adalah uang asing di mana pengertian sebenarnya dari uang tersebut adalah uang yang berupa harta seperti logam, kertas, dan yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu valuta asing non-fisik. Falas dalam fisik adalah mata uang asing yang berupa giral atau berbagai surat berharga lainnya, seperti cek, wesel, dan yang lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis valuta asing berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu mata uang asing. Jenis flora berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah mata uang asing. Untuk mata uang asing sendiri misalnya seperti dolar Amerika Serikat, mata uang yen Jepang, mata uang dolar Singapura, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu surat wesel luar negeri.
Dari surat kuasa dapat diketahui dengan cara seperti berikut. Contohnya, seorang eksploiter Indonesia menarik tas impor yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga yaitu saldo kredit. Di dalam dunia perekonomian, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya saldo kredit. Kartu kredit terdapat di dalam berbagai jenis bank devisa negara ataupun di luar negeri. Yang terakhir yaitu hak-hak penerimaan pembayaran. Penerimaan pembayaran falas merupakan minyak yang berasal dari sebuah negara memiliki bentuk yang beragam dengan tingkat likuiditas yang dapat dibilang cukup tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis transaksi valuta asing. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi dalam bentuk pembelian dan penjualan valuta asing atau mata uang dengan cara serah terima atau pembayaran antara bank. Yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward merupakan transaksi berbentuk kontrak yang sudah disetujui pada hari yang sama, namun pembayaran dan penyerahan akan dilakukan pada tanggal yang sudah disepakati. Yang ketiga ada transaksi swap. Transaksi swap adalah transaksi dengan melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing. Dan yang terakhir ada transaksi option. Transaksi option merupakan kontrak yang digunakan untuk mendapatkan hak saat membeli atau menjual valuta asing. Penjualan ini dilakukan pada harga, rentang waktu, dan tanggal akhir waktu tertentu. Ada 6 pelaku pasar valuta asing. Yang pertama adalah perorangan atau perusahaan. Tujuan dari pelaku pasar valuta asing, perorangan atau perusahaan tidak lain adalah pancarkan bisnisnya. Misalnya seperti investor, eksportir, importir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah arbitrator dan spekulan. Arbitrator adalah yang ada di dalam sebuah perundingan yang dapat suatu kesepakatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cara menggunakan perbedaan harga. Sedangkan untuk spekulan, artinya adalah orang yang menspekulasikan perubahan yang berasal dari nilai mata uang negara untuk bisa mendapatkan keuntungan perubahan ataupun fluktuasi harga umum. Yang ketiga ada dealer atau market maker. Dealer atau market maker adalah pihak atau orang yang membuat aktivitas pasar mata uang menjadinya semakin hidup. Tidak jarang peranan dari dealer yaitu untuk tempat menentukan tingkat dari persediaan jenis mata uang tertentu. Yang keempat adalah bank sentral. Bank sentral adalah yang mempunyai peranan yaitu sebagai pengontrol dari pasar valuta asing. Upaya yang dilakukan oleh bank sentral antara lain yaitu untuk dapat melakukan pengendalian terhadap mata uang, suku bunga, dan juga inflasi. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku pasar valuta asing yaitu memanfaatkan berbagai instrumen yang ada di dalam negara untuk dapat ikut turun tangan di dalam perdagangan valuta asing. Dan yang terakhir adalah pialang. Pelaku pasar valuta asing selanjutnya adalah merupakan pihak yang bertugas sebagai perantara di dalam pertemuan penawaran atau penjual, juga permintaan atau pembeli terhadap harga dari suatu jenis mata uang tertentu. Demikian presentasi kami dari kelompok 11. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.